Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Selamat sore semuanya. Sore. Di penghujung hari ini, sebelum berbuka puasa, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Mulyadi, Sarjana Pendidikan Islam, dengan tema problematika remaja masa kini. Untuk mengawali tausiah pada sore hari ini, mari kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, langsung mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Mulyadi, Sarjana Pendidikan Islam. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Walhamdulillah rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Naskurullah li'annahu fi hadzal waqt yumkinuna an nastami'a fi hadzal majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, saudara-saudara sekalian, yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa berada di sini. Hadikatul madrasah ya ini. Hadikatul madrasah itu, hadikah itu apa? Taman. Nah, taman madrasah SMK Muhammadiyah 2 Andong. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, kita akan berbicara mengenai problematika remaja masa kini. Yang lebih fokus nanti akan kita konsentrasikan pada hal yang terjadi, yang menjadi permasalahan dari para remaja saat ini. Karena kalau kita membahas hal-hal yang kaitannya dengan siam dan lain-lain, sudah dibahas oleh saudara-saudara kita yang berada pada waktu yang awal-awal begitu. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, saat ini akan kita mulai insya Allah kaitannya dengan problematika remaja masa kini. Bahwasanya ketika kita berbicara mengenai remaja, maka banyak sekali masalah yang muncul. Kenapa? Karena setiap remaja mesti mempunyai masalah. Jangankan remaja, semua orang punya masalah. Benar atau tidak? Betul. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang tidak mempunyai masalah. Siapa dia? Pegadaian. Kan begitu kata orang ya. Memecahkan masalah mesti dengan masalah. Hidup tak bermasalah atau tanpa masalah. Ini masalah-masalah ini. Kalau orang hidup tidak punya masalah. Setiap orang hidup mesti punya masalah. Masalahnya apa, saudara? Wah, beraneka ragam. Macam-macam orang punya masalah itu. Beda-beda masalahnya kan begitu. Kemudian kalau kita fokus kepada pembahasan bahwasanya kita fokus kepada akhlak Nabi Muhammad. Tadi kalau tidak salah judulnya adalah apa itu, Mbak? Muslim gaul Muslim akhlak gaul. Rasul. Oh iya, oke Mbak Nisa. Muslim gaul
akhlak Rasul, begitu saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita berbicara mengenai akhlak, maka ini erat kaitannya dengan keimanan. Karena akhlak itu hubungannya dengan keimanan seorang. Di mana beberapa abad silam Rasulullah pernah menyampaikan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Nah ini, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang sempurna keimanan, ahsanuhum khuluqo, mereka yang terbaik akhlak atau budi pekertinya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai mana itu orang beriman, otomatis dia yang terbaik akhlaknya. Terus standarisasinya apa? Orang dianggap akhlaknya baik atau buruk itu. Kita lihat bagaimana sholatnya. Karena awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalu wa in fasadat fasada sa'iru amalu. Jadi standarisasinya, apa standarisasinya? Akhlak itu, sholatnya. Kalau orang itu sholatnya baik, berarti amalnya baik. Ini tadi, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Atau awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah. Amalan yang pertama kali akan dihisab dari hambaku. Ya, alaihil abdu, ya, dari hambaku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa as-sholah? Yaitu sholat. Fa'in saluhat saluha sa'iru amaluh. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amaluh. Jika buruk sholatnya, rusak sholatnya, maka rusaklah seluruh amalannya. Maka ketika orang baik sholatnya, otomatis dia akan baik amalannya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu. Ini kaitannya dengan sholat. Sehingga kalau kita menilik akhlak Rasul itu seperti apa? Sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau ditanya, seperti apa akhlak Rasul? Jawabannya apa? Khalquhu Quran. Bahwasanya akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Nah, jadi kalau kita melihat seperti apa akhlak Rasulullah itu, kita pelajari Al-Quran. Seperti apa Rasul, nah itu kita lihat Al-Quran. Jadi mudah sekali sebenarnya kalau kita mau memahami Al-Quran. Karena ketika kita memahami Al-Quran, maka secara otomatis kita akan tahu seperti apa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya permasalahannya ketika kita berbicara, ini mohon maaf, ini bagi Anda yang bertanya boleh ya Mbak? Boleh. Bisa langsung aja. daripada nanti dikasih waktu, tahu-tahu waktunya habis nanti. Kalau kira-kira ada ganjilan langsung ditanyakan, tidak apa-apa. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, Pak. Iya, Mas. Silakan, Mas. Bagaimana cara kita untuk mengontrol keimanan agar iman kita itu stabil, Pak? Oke, demikian pertanyaan dari saya. Oke, Thayyib. Hayan Wasil, mari kita lanjutkan. Oke, pertanyaan yang amat sangat berbobot. Ya, bobot ini ya. Jadi, bagaimana tadi caranya ya? Jadi, cara apa menstabilkan supaya konsistensi keimanan, begitu kan? Ya, mungkin ada trik-trik tertentu supaya iman itu senantiasa stabil. Di mana yang namanya iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyat, begitu. Pada dasarnya yang namanya keimanan yazidu wa yanqus. Yazidu itu bisa bertambah, wa yanqus, dan bisa mingkus. Mingkus itu bahasa orang Boyolali Utara sini, apa mingkus itu? Berkurang ya. Bisa berkurang. Ya, itu bahasa adopsi kata itu juga mingkus itu ya. Nah, berkurang. Kurangnya tambahnya dengan apa? Yazidu bit ta'ah, tambahannya dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyat, dan berkurangnya karena kemaksiatan. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, dengan kita melakukan suatu ketaatan, maka secara otomatis akan menjadikan keimanan kita bertambah. Dan ketika kita melakukan kemaksiatan, secara otomatis keimanan kita akan berkurang. Satu contoh ketaatan apa? Ya kita melaksanakan puasa,
kita berpakaian secara syar'i. Ini kan kita lihat pakaian syar'i, alhamdulillah begini. Ya. Kalau kita lihat di jalan-jalan, Anda pernah lihat di jalan orang berpakaian tidak syar'i? Kalau kita berbicara mengenai syar'i, syar'i itu berarti sesuai dengan syariat Islam. Artinya apa? Tertutup auratnya, tapi dengan tetap gaul begitu loh. Kalau kita tarik kesimpulan, berarti apa? Kita berusaha supaya keimanan kita tetap istiqomah, cenderung naik, tapi apa kita bisa gaul begitu loh? Enggak masalah gaul itu. Asal gaul itu jangan diartikan yang berasal dari bahasa Arab. Hul. Apa hul itu? Hul itu artinya setan. Artinya apa? Artinya itu loh yang gede-gede. Itu apa tuh yang gede tuh? Oh, yang orang gede banget, raksasa dan seterusnya. Itu hul dalam bahasa Arab. Yang dimaksud gaul di sini adalah pergaulan, bermuamalah, begitu loh. Nah, bermasyarakat. Jadi dalam Islam sah-sah saja. Justru kita harus bermasyarakat. Kita harus bisa disebut sebagai layin. Apa itu layin? Luwes, lunak. Jadi orang itu yang lunak. Orang itu luwes, tenang, ya. Jadi ini Rasulullah, saudara-saudara sekalian. Jadi dalam rangka apa? Menstabilkan, ya, atau supaya keimanan kita konsisten, ya, ajat istiqomah, maka kita senantiasa harus melaksanakan ketaatan. Ini pada puasa tuh ini. Nah, iya, sebenarnya kita itu sama semua, alhamdulillah, sekalipun ini beda-beda pendengarnya. Saya pikir semuanya sama-sama menunggu berbuka begitu loh. Ya, saya pikir itu semuanya sama ya. Tapi intinya saudara-saudara sekalian berarti kita berpuasa. Alhamdulillah ini merupakan ketaatan. Yang dengan ketaatan itu akan menjadikan kita bertambah keimanan kita. Hanya permasalahannya untuk menstabilkan, menjaga keistiqomahan dari yang namanya keimanan ini amat sangat susah. Terlebih lagi Rasul pernah menyampaikan hujibatin nar bis syahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Tabir, penghalang, hijab atau hujibat itu hijab, ya, atau khufat. Ya, ada riwayatul ukhra, di riwayat lain disebutkan khufat. Penghalangnya neraka, tabirnya neraka, bisyahwat, dengan sesuatu yang menyenangkan. Wahujibatul jannah bil makarih. Hujibatil jannah bil makarih. Dan hijabnya jannah, hijabnya surga, itu atau tabirnya surga bil makarih, dengan hal-hal yang sangat tidak menyenangkan. Kalau hal yang menyenangkan itu kan, yang tidak menyenangkan itu apa? Tidak menyenangkan yang membuka pintu neraka itu apa? Kalau yang tidak menyenangkan itu apa saja contohnya? Yang tidak menyenangkan itu membuka apa tadi? Membuka surga. Nah, itu seperti sholat, puasa, iya kan? Tapi kalau yang menyenangkan berarti malah membuka neraka. Seperti apa? Maksudnya apa? Pacaran terus? Buka belum waktunya, Pak. Ya, semoga ini bukan curhat, ya. Oh, begitu ya. Berbuka sebelum waktunya. Seperti apa, Mas? Itu pernah ya? Pernah. Oh ya, alhamdulillah ini. Ya, sudah sadar maksud saya, gitu loh. Tapi tidak apa-apa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya namanya manusia itu berasal dari kata annas bahasa Arabnya. Nasya yansa insa, artinya lupa. Jadi wajar kalau manusia itu lupa. Ya, kalau tidak pernah lupa itu berarti dia bukan manusia. Ya, jadi intinya kita berusaha untuk tidak lupa. Tapi kalau tetap lupa itu manusiawi, hal yang wajar. Tapi bukan berarti kemudian kita selalu lupa nyarutang, gitu loh. Tidak boleh kalau lupa nyarutang ya. Harus berusaha. Ya, begitu. Jadi ada lagi pertanyaan? Atau silahkan kejar saya biar terjawab. Kalau tidak saya lanjutkan. Oke, silakan. Bagaimana hukumnya orang yang berpakaian syar'i tapi tetap melakukan maksiat? Oh ya, terima kasih. Orang berpakaian syar'i Iya, tapi tetap maksiat. banyak gitu Pak. Banyak ya? Banyak. Pernah menjumpai? Pernah. Di mana? Di daerah Anda atau di rumah Anda? Tidak ya?
Wah, saya kira tidak. Itu banyak sekali, hampir setiap tempat Anda. Kalau kita, ini tidak bisa kita pungkiri ini. Ya sudah menjadi rahasia umum, tempat-tempat pariwisata, tempat-tempat lain-lain dan lain-lain. Ya, ini sudah menjadi rahasia umum, ini hal-hal yang dianggap biasa oleh masyarakat kita. Padahal ini adalah kezaliman. Jadi pakaiannya syar'i, kemudian dia tetap berbuat maksiat. Tapi ini masih mending. Daripada sudah tidak pakaian syar'i, maksiat lagi. Iya, ada enggak? Malah kadang yang tidak berpakaian syar'i mereka lebih pede, ngata-ngatain orang yang berpakaian syar'i. Iya kan? Daripada berpakaian syar'i masih maksiat, mending tidak berpakaian syar'i dulu deh, kan gitu loh. Kan begitu. Berarti kan tidak ada niat. Ini yang berpakaian syar'i, ini sudah satu langkah dia menang. Artinya apa? Dia sudah berusaha untuk mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Di pasal ini menutup aurat, dia sudah tidak kena, begitu loh. Artinya di pasal menutup aurat dia sudah lolos. Sekalipun dia terkena pasal pacaran atau maksiat-maksiat. Tapi bagi mereka yang maksiat dan tidak menutup aurat, tidak berpakaian syar'i, otomatis dia kena beberapa pasal. Ya kan? 1, pasal tidak menutup aurat. 2, pasal manas-manasi orang lain, ya kan? 3, pasal dia pacaran, kan begitu. Belum lagi nanti kalau ada orang kecelakaan gara-gara lihat dia. Pernah enggak kejadian seperti itu? Orang kecelakaan hanya gara-gara melihat wanita berpakaian tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu loh. Jadi ini sepeda motor sambil gini, tahu-tahu nabrak mobil. Lah, inilah. Ini sebagai contoh. Ya, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kalau kita mengikut kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasul, kita ittiba Rasulullah SAW, insya Allah kita aman. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bima lan tadhillu abada. Kitabullah wa sunnatan nabi. Telah aku tinggalkan 2 perkara yang apabila kamu berpegang kepada keduanya tidak akan sesat selamanya. Kitabullah wa sunnatan nabi, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dan begitu. Silakan kalau ada yang tanya lagi atau dipertegas jawaban saya biar mengerucut. Iya, silakan, Pak. Izin bertanya, Iya. doa apa agar kita bisa menjauhi maksiat? Oh, begitu. Sebenarnya kalau masalah doa-doa, anak sekalian, banyak sekali. Utamanya kita konsistensi di urusan keagamaan. Ya muqallibal qulub, ya suruh menguatkan hati kita misalnya. Ya, sabbit qalbi ala taatik misalnya. Ya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabit teguhkanlah ya. Qalbi, hati saya ala dinik, ya, atas agama engkau. Ada lagi sabit qalbi ala taatik, atas ketaatan kepada engkau, ya. Kemudian berdoa untuk kebaikan sholat kita dan anak turun kita, seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim. Rabbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, dan seterusnya. Banyak sekali sebenarnya doa-doa, anak sekalian. Ya, yang itu kalau apabila kita amalkan maka akan menjadikan amalan kita baik. Kenapa? Utamanya adalah sholat. Mulai dari sholat, mulai dari diri kita, kemudian keluarga-keluarga kita, orang-orang terdekat kita, kemudian masyarakat kita, dan seterusnya. Dan ini kuncinya, kita tetap harus bermuamalah. Tidak boleh uzlah itu, kita menyendiri itu. Kenapa? Karena besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Inna izamil bala' ma'izamil jaya. Ya. Besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian, besarnya derita yang kita hadapi. Jadi kalau kita hanya diam di rumah itu disebut uzlah, itu diam, santai, khawatir dibully orang, ya kan? Mau ke masjid khawatir dibully orang, mau menasihati watawasau bil haq watawasau bis sabr, tidak berani, ya. Sekali menasihati disengak orang, kemudian menyesal karena telah berbuat baik, ngerti ora tak kandani mau aku malah diunek-unek dan seterusnya. Ini bukan sifat Rasulullah. Nah, Rasulullah itu tenang sifatnya, gitu loh. Santai, gitu loh. Ya, begitu. Jadi maka dulu banyak sekali sebenarnya doa-doa itu. Ya, silakan kalau ada yang lain barangkali. Ya.
Bismillah, izin bertanya. Bagaimana dengan orang yang selalu menjaga sholatnya, tetapi di sisi lain dia itu sering bermaksiat, entah itu secara terang-terangan maupun tidak. Bukankah sholat itu menjauhkan diri dari kemungkaran? Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Memang tadi saya sampaikan dalil innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita amati masih banyak orang-orang yang rajin sholat ya, tapi kok maksiat terus, ya, itu disebut STMJ kalau tidak salah itu, ya Pak, sholat terus, maksiat jalan, dan itu kan seperti itu ya. Wah, nah ini kalau dia sholat saja masih mau maksiat, apalagi kalau tidak sholat, kan gitu loh, ya. Tambah, kenapa? Karena sholat itu kunci, saudara-saudara sekalian. Biarlah dia maksiat, biarlah dia remi, tidak apa-apa remi, yang penting mau sholat. Biarlah dia YouTubean terus, yang penting mau sholat. Biarlah dia maksiat apa, yang penting sholat. Biarlah dia mendem, betul enggak? Oh, enggak, bagus berarti, ya. Jadi intinya kita menyadarkan orang kalau mau menghentikan seketika. Jadi wayanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran secara langsung, itu susahnya bukan main. Karena dakwah itu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, ya. Terus ini yang paling susah. Yanhauna 'anil munkar. Jadi mengajak kepada yang ma'ruf, kemudian memerintahkan kepada yang baik. Kemudian yang paling sulit itu adalah mencegah kemungkaran. Nah, caranya bagaimana? Kita mulai dari sholatnya. Kalau sholatnya orang itu bagus, dijamin otomatis dia akan menjadi baik. Tidak apa-apa dia maksiat masih jalan terus, gogrok hilang. Sholatlah yang akan memperbaikinya. Begitu. Jadi melalui sholat itu Allah akan memperbaikinya orang itu. Hanya permasalahannya, kok dia sudah sholat lama, ya rajin, tapi kok maksiat jalan terus. Berarti yang perlu dicek itu sholatnya betul atau tidak. Baik atau tidak sholatnya. Karena baiknya sholat, ya, itu kekhusyuannya. Betul. Jadi ketika orang itu, dia sholat, kemudian dia masih maksiat, ini perlu dicek lagi. Jangan-jangan sholatnya tidak khusyuk. Gitu loh. Walladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya kan? Jadi baiknya sholat itu dia khusyuk. Terkadang kita sholat tapi tidak khusyuk, ya kan? Atau sholatnya tapi riya. Alladzina hum yura'un, kan gitu. Wah, kalau ada orang melihat dia sholatnya anteng tenang. Tapi kalau tidak ada orang, ya, tidak tarweh 6 menit, tapi kalau tarweh sendirian bisa 2 menit misalnya, inilah. Ini kan repot ini. Nah, ini contoh. Madari perlu dicek bagaimana sholatnya dia, kan gitu loh. Bagaimana benar atau tidak sholatnya dia. Jangan-jangan sholatnya asal-asalan. Kalau sholatnya sudah benar, kok dia masih masalah, kita cek wudhunya. Jangan-jangan wudhunya asal-asalan. Karena kalau wudhu itu tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kan begitu masalahnya. Ya, banyak sekali sebenarnya. Ya. Kita lanjut saudara sekalian. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya untuk menggapai surga itu bukan perkara yang mudah. Ya, kita harus bersusah-susah. Ya. Kemudian untuk menggapai neraka itu amat sangat mudah. Karena hijabnya akan terbuka begitu kita melakukan kemaksiatan. Dan begitu. Hanya susahnya kalau kita harus senantiasa konsisten, keistiqomahan menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali jumlahnya orang yang imannya kadang naik juga kadang turun. Itulah. Itu masalah utamanya. Kemudian belum lagi kalau dia terbentur suatu masalah. Padahal ketika Allah mencintai seorang, yusiblahu, dia akan diberikan musibah, akan diberikan ujian. Jadi tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu diberikan ujian. Jadi kalau kita tidak diberi ujian, ya, itu
Apa jangan seneng-seneng, kita sehat terus, itu bahaya. Fir'aun tuh tidak pernah sakit, gitu loh. Kenapa? Karena istidraj, dilulu, terus no, kan gitu. Nah kalau kita diberi sakit, kita diberi apa? Ujian, itu justru akan mengingatkan kita kepada Allah. Itu wujud sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Makanya ada peribahasa yang menyatakan bahwasanya semakin tinggi suatu pohon, semakin kencang angin yang meniupnya. Kan seperti itu ya. Nah, maka dari itu jangan kaget. Wah, di pesantren sini atau di boarding kita SMK Muhammadiyah Dua Andong ini kok banyak sekali ujian-ujian bagi calon-calon hufat ini ya. Hufat dan atau hafid ini, hafid dan hafizah ini ya. Untuk jamaahnya kan hufat. Ya, jadi ini kok ujiannya banyak sekali. Katanya sholatnya kadang bangun susah, mungkin malamnya murojaahnya terlalu lama, mungkin gitu loh. Jadi itu perlu introspeksi diri. Jadi beribadah itu yang konsisten. Jadi tuntutan dari Rasulullah adalah beribadah itu yang konsisten, yang kita kira-kira kita mampu. Jangan terlalu ngoyo. Ya. Semalam suntuk kita tarawih mamanya, terus besoknya sudah tidak bisa bangkit sama sekali. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi yang kita mampu, gitu loh, seperti itu. Ya. Tapi terkadang memang harus dipaksakan juga ya, untuk berbuat baik seperti itu. Jadi kita kembali ya pada pembahasan di mana akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kita melihat banyak sekali di sana Quran ya, yang membicarakan tentang akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian ada lagi juga yang di Al-Qalam itu ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Kemudian Rasul diutus innama bu'astu liutammima makarimal akhlak ya. Kemudian bahkan Rasul menjunjung wa khiyarukum linisaihim, lanjutannya dari hadis di awal tadi. Sebaik-baik kamu adalah yang lemah lembut terhadap para wanita. Jadi Rasul itu orangnya lemah lembut terhadap para wanita. Gitu loh. Jadi maka dari itu wanita itu kan berbeda dengan laki-laki, Mas. Laki-laki digetak suara. Itu biasa. Orang kaget, ya kan? Kalau wanita digetak suara, wah itu loro hati, Mas. Itu beda. Memang wanita lebih dominan perasaannya. Kalau laki-laki lebih dominan akalnya, kan begitu. Ya, makanya kita lihat ada kejadian-kejadian kecelakaan itu biasanya yang dicari siapa? Bapaknya kan? Putrane jenengan kecelakaan. Bapaknya tenang biasanya. Kalau ibu nangis enggak? Nah, itu kenapa? Karena perasaan, ya. Itulah perasaan seorang ibu, anak sekalian. Enggak apa-apa, ini bakalan calon ibu, kemudian calon bapak, kan begitu. Ya, jadi begitu. Kaitannya dengan ini saudara-saudara sekalian, bahwasanya kita harus mencontoh Rasulullah karena dia adalah uswah kita. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ini ikon kita, anak sekalian. Coba-coba saya tuh kadang mikir, ikon anak-anak sekarang, uswahnya anak-anak sekarang itu Rasulullah apa pemain sepak bola? Apa pembalap? Betul. Anda lebih hafal nama-nama pembalap apa nama-nama Rasul dan sahabat Rasul? Nama-nama Nabi. Bagus ini, alhamdulillah. Ini santri sejati ini. Ya. Begitu, Masya Allah. Dan seperti ini. Ya. Ini harusnya calon-calon pemimpin ini. Itulah. Ya, amin. Allahumma amin. Seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat saudara-saudara kita, ya di sana-sana mereka pegang HP. Ini alhamdulillah tidak ada yang pegang HP nih. Alhamdulillah tidak ada yang pegang HP. HP-nya taruh sampingnya mungkin gitu. Ya. Nah, sehingga ini kita kembali bahwasanya ketika kita mengidolakan Rasulullah, bahasanya kita yang mengidolakan Rasulullah sebagai uswah kita, otomatis kita harus ittiba. Ya. Jadi boleh kita bersolawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Boleh berselawat. Kemudian tapi yang lebih baik adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, katakan hai Muhammad, kata Allah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni,
ikutilah aku. Nah gitu loh. Jadi kita mengikut Rasul, ittiba Rasul itu tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dikode dari sana Mbak Nisa kelihatannya ya. Saya pikir itu saudara-saudara sekalian, ya, kajian kita sementara, ya. Insya Allah kalau ada waktu lagi kita akan lanjutkan. Kita tutup dari saya, ya. Nasrun minallahi fatqun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mendengarkan tausiah dari Ustadz Mulyadi Sarjana Pendidikan Islam. Semoga apa yang kita dengar dapat bermanfaat dan dapat merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator, jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.